Saya memandang emak-emak itu untuk usahanya ya, jarang sekali yang benar-benar terjun ya. Mereka itu berjualan hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan dia mencoblos memilih yang ganteng. Kakak nyoblos yang mana? Yang ganteng lah mah. Berarti ada 1 poin buat yang ganteng buat nyalek ya, anak-anak muda. Kan ada Itu pakai kegiatan-kegiatan. bagi-bagi door prize juga Door ya? prize, iya. Itu dari Sumbernya? kami semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih wabarakatuh. tapi ini bukan tempias berkisah. Karena udah bukan bidang saya lagi nih cerita soal tempias berkisah nih. Kita hari ini ngomong soal perempuan, Bat. Ante, mak-mak. Tentang mama. Tentang mak-mak. Nah, bersama saya saat ini sudah ada Kak Susana. Saya dulu biasa manggilnya Bang Su, Bangsu. bukan Bangsi. Nah, kita agak sedikit fokus di ngomongnya soal tentang apa? Tentang perempuan dan partai umat. Kan banyak nih isu-isu tentang apa? Patriarki, hegemoni patriarki yang menyudutkan posisi perempuan, padahal ini udah tahun 2023 loh. Tapi perempuan perannya itu hanya dijadikan sebagai pelengkap penderita dan lain sebagainya. Sementara negara itu sudah lebih baik berbicara tentang sesuatu yang sifatnya kesetaraan gitu kan. Ternyata di lapangan isu-isu tentang itu masih ada. Fenomena-fenomena tentang itu tuh masih ada ya. Kak Susana. Gimana nih menurut Kak Susana? Kalau menurut saya sih tergantung dari perempuan-perempuan itu sendiri, ya kan? Mau ditempatkan di mana dirinya gitu. Ya, perempuan itu harus membangun jati dirinya sendiri dengan tidak mau dijadikan sebagai pelengkap gitu. Jika dia sudah masuk ke politik itu, ya udah dia terjun gitu. Dia masuk menjadi caleg, dia terjun gitu. Jangan setengah-setengah kalau saya. Sayang gitu kan. Itu kesempatan sebenarnya tidak bisa datang 2 kali. Bagi yang baru itu mungkin tidak bisa 2 kali gitu kan. Jangan hanya karena coba-coba juga gitu. Karena kalau coba-coba itu ya hasilnya tetap 0 gitu. Tetapnya juga diri kita sendiri akan menjadi hegemoni patriarki itu tadi. Dianggap ya seperti itu ya, kamu pelengkap gitu loh. Kalau saya, walaupun saya nggak punya uang, istilahnya mau maju untuk apa sih kata orang bilang ada caleg 2 apa lah. Kalau perempuan itu juga ada nama caleg 2 apanya. Yang kalau jadi caleg karena tadi itu ya untuk mencukupi kota perempuan 30% tadi, semuanya itu serba dibiayai gitu. Dari kartu nama gitu kan. Tujuannya hanya food getter aja. Iya gitu. Kalau sudah yang seperti itu ya oke lah, kita dibuatin nih kartu nama gitu loh. Kita dibuatin baleho. Kenapa kita tidak terjun sekali? Lah muka kita udah terpampang kan di situ gitu. Nah, ngomong-ngomong nih kan, selain aktivitas Kak Susan hari ini, oh iya, beliau ini ketua UMKM Kalbar ya? Enggak, ketua UMKM ya, DPC Kota. DPC untuk Kota. main mandiri ya. Tapi mainnya sekalbar. Mainnya sekalbar, masih masuk juga. Semuanya setiap ketemu UMKM tetap kita kalau jualan seperti tadi ada ibu-ibu tetap kita. Itu proyeksinya gimana tuh? Perempuan atau siapa saja? Nggak mandang. Enggak mandang siapa aja. Tetap itu nyampur. Ada bapak-bapaknya juga, ada kaum mudanya juga. Ada ibu-ibunya juga. Tapi lebih banyak ibu-ibu. Dan itu aktivitas selama beberapa tahun terakhir ini. Iya, dari Kak sudah Susan. 4 tahunan gitu. Dan ketika kita berbicara tentang perempuan, kiprahnya, selain nanti kita akan giring terus ke arah politik ya kan. Perempuan dengan dunia usaha. Ternyata saya lihat tadi kan fenomena kita sama-sama sambil ngopi ada ibu-ibu datang jual kue beloda. Kotikap. Kesemprit. Dan mereka lebih mampu menemukan dunia kerja mereka untuk mereka sendiri, bahkan juga plus bisa membiayai kehidupan keluarga. Gimana menurut Kak Susan sebagai perempuan Kalbar memandang
Kalau emak-emak ini? saya memandang emak-emak itu untuk usahanya ya, hanya untuk jarang sekali yang benar-benar terjun ya gitu. Mereka itu berjualan hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dengan berjualan ya. Berjualan ada yang seperti tadi door to door, kebanyakan seperti itu gitu, door to door, terus dari kawan ke kawan gitu. Tapi untuk sekarang ini dari kami di UMKM itu sudah banyak bantuan-bantuan yang seperti pembuatan NIB, PIRT juga halal gitu. Tam. Saya bukan UMKM, NIB itu apa? NIB itu nomor induk berusaha. Woi. Catat bat. Jadi untuk tahap pertama itu untuk melanjut ke PIRT halal mereka harus punya NIB dulu. Itu untuk lebih maju ya, lebih maju biar mereka bisa dagangan mereka itu bisa masuk ke Indomaret ya seperti itu ya. Ratingnya Indomaret dulu lah. Gitu ada NIB sama PIRT. Itu yang diwajibkan sekali gitu loh. Bisa Pengalamannya Kak Susan gimana? Apakah dominasi laki-laki juga kelihatan di UMKM? Tapi kalau ada sayur, banyak juga gitu untuk juga. saat ini banyak karena kan untuk ekonomi sekarang kan udah banyak yang pengangguran ya, pengurangan tenaga kerja dan mereka ini lebih memilih wirausaha. Pengaruh COVID juga. Iya, kopi anak-anak remajanya gitu kan. Kopi di mana-mana. Sampai Kalimantan ini kan dijuluki kota 1000 kopi. 1000 warung kopi. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk emak-emaknya itu kalau buat saya sebagai pelaku UMKM ya. Sekarang ini kalau pelatihan itu yang saya lihat selama ini pelatihan yang datang itu emak-emak yang udah paruh baya umur ya. Gitu kan, paruh baya umur gitu. Yang saya pikir kenapa kita yang sudah paruh baya umur ini tidak memotivasi anak-anak kita untuk berwirausaha. Karena lowongan kerja untuk saat ini agak susah ya, agak susah dan kecil. Menurut saya emak-emak ini harus memotivasi anak-anaknya untuk berwirausaha. Ya, justru perempuan-perempuan yang usianya sudah seharusnya istirahat. Nah, itu dia. Malah ini usianya yang harusnya sudah istirahat. Bahkan menciptakan yang lapangan pekerjaan baru gitu. Berdiri sudah pegang pinggang. Luar biasa ya. Iya. Fenomena ini kan tentu akan Kak Susan bawa ketika nanti Kak Susan insya Allah tahun depan bakal ikut berkompetisi di dalam pencalekan. Dan kita masuk ke konteksnya di Partai Umat nih. Iya. Kita tidak usah tutup-tutup lah, Kak Susan ini dulu PAN kan. Pak, Iya. Kenapa harus Partai Umat pilihannya? Karena di situ di PAN, saya PAN kan, saya masuk ke PAN itu ya agak riskan sedikit sih ngomongnya ya. Tapi ya karena saya Amin Rais, saya mengidolakan sekali Bapak Amin Rais. Nih, Pak Amin. Jadi ketika bukan Bapak Amin Rais lagi di situ dengan ya sudah ada perubahan-perubahan di dalam partai, ya saya memilih mungkin saya melihat ini pertama udah bingung saya waktu itu mau kemana saya, ya udahlah saya stop berpartai aja udah gitu kan. Karena waktu itu tawaran saya ada Demokrat, ada waktu itu saya ditawari di Demokrat juga, di PKS juga gitu, tapi saya masih gamang, masih ntar ya saya cari ini dulu gitu loh. Alhamdulillah teman saya di atas saya Pak Mulyadi mengajak saya, San masuk Partai Umat yuk katanya. Partai apa nih, siapa nih gitu kan, siapa, Pak Amin Rais gitu kan, langsung alhamdulillah. Loyalis saya ya? bilang langsung. Begitu tahu Amin Rais mendirikan Partai Umat, iya, Partai langsung. Umat langsung ya bahkan udah di awal-awalnya ya sebelum deklarasi anunya di Kalbarnya sendiri. Iya. Udah saya gabung langsung gitu kan, begitu diajak saya gabung. Waktu itu saya masih DPD, ketika saya di DPD ya udah karena di situ baru ya kita masih ramai sama-sama bekerja. Udah mulai banyak masuk saya langsung ke DPW. Visinya tentang umat, visi Kak Susan sebagai seorang figur perempuan di Kota Pontianak atau di Kalbar untuk Partai Umat ini, bahwa apa yang akan dijual selain jargon lawan kezaliman, tegakkan keadilan.
Kan tentu kita punya cita-cita sendiri tuh setelah sepak terjang selama ini di UMKM, melihat bagaimana pergerakan perempuan di Kalimantan Barat gitu. Apa ya? Ya mengajak emak-emak itu lebih terbuka matanya untuk berpolitik, visi saya gitu loh. Jangan takut berpolitik gitu. Tuh, mak-mak, buka mata kau. Karena emak-emak ini memegang peranan penting sebenarnya sebagai ibu rumah tangga di politik, yang harus mengerti politik karena mereka yang hari-hari itu mengasuh anak-anak gitu loh, yang bisa bertukar pikiran sama anak-anak, yang mengerti gitu loh. Jadi emak-emak ini bisa memotivasi anak-anaknya jangan takut untuk berpolitik. Visi mengajak anak muda untuk peduli terhadap politik nasional ini kan. Ya, saya mandang dari diri saya sendiri. Saya punya anak, 2 orang itu punya punya hak suara. Hak suara. Tahun 2024 nanti. Tapi ketika saya coba menawarkan boy, gitu. Anak saya laki-laki. Masuk partai enggak? Jawabannya itu singkat. Aduh. Buka saya. Kepedulian terhadap dunia politik itu kan mereka dipertontonkan selama ini kan dengan di tingkat aparaturnya yang represif terhadap momentum-momentum politik pemilu, melihat 2019 kemarin. Mereka kan nonton. Mereka menonton itu bukan untuk kesenangan, mikir juga mereka. Akhirnya setelah suatu hari mereka mungkin ya seperti anak-anak saya tadi, pada saat mereka memiliki hak suara, mereka pas ditawarkan untuk peduli, diajak untuk berdiskusi tentang politik, kan aneh tuh sebenarnya kan. Nah, tapi di dunia perempuan biasanya seusia remaja berangkat ke dewasa itu kan perempuan kan lebih dewasa biasanya. Usia 17-nya anak cewek dengan usia 17-nya cowok itu biasanya cowok yang lebih kekanak-kanakan. Saya kan merasa tuh. Kadang-kadang sampai umur segini pun saya masih kanak-kanakan. Kelihatan. Iya kan? Nah, bagaimana menarik minat mereka ini? Kaum muda, pemilih baru, perempuan. Gitu. Saya mengambil contoh anak saya yang perempuan. Tahun pemilu kemarin dia sudah mengambil hak suaranya kan, sudah mulai mencoblos gitu. Yang 2019 kemarin udah? Iya sudah, dan dia mencoblos memilih yang ganteng. Bukan tidak mengerti partai. Mereka itu kakak nyoblos yang mana? Yang ganteng lah mah. Berarti ada 1 poin buat yang ganteng, buat nyalek ya. Anak-anak muda dipilih sama cewek-cewek. Untuk menimbulkan minat mereka mungkin ya harus diajak terjun langsung ya ke partai untuk memperlihatkan hal-hal baik di dalam partai gitu. Di dalam partai kita sendiri juga contoh-contoh yang harus kita bawa gitu. Dari partai kita sendiri dulu, anak-anak kita. Dari anak-anak kita nanti dia akan menyebarkan ke teman-temannya begitu. Ya, mereka lebih toksik ya. Lebih toksik. Nah, seperti itu yang di dalam gitu. Makanya kalau saya dipulang di rumah, saya habis dari rapat, pasti saya cerita ke anak saya. Habis pulang rapat membahas begini gitu tentang pencalekan gitu, tentang perempuan yang harus memenuhi kota 30% dan itu sangat sulit mencarinya gitu loh. Baik partai besar apalagi partai kecil, nah, seperti itu gitu loh. Semuanya partai besar juga mengeluh tentang keterwakilan 30% perempuan. Jadi ya saya memotivasi anak saya sebagai perempuan, cobalah Kak, gitu kan, ikut mama sesekali gitu di partai, kita ikut rapat, kita lihat mama ikut bergerak. Diajak gitu ya. Diajak, kita mengajak. Kalau anak bujang susah ngajaknya kan. Enak main game. Iya. Di Garda ada. Oh iya, masuk di Garda. Kemarin sempat bantu pas verifikasi ya. Tapi ada sedikit Berarti halangan. anak saya ya bermasalah. Tapi ada sedikit halangan juga Pak Lang. Ada sedikit halangan buat anak-anak muda itu untuk menjadi anggota partai. Di saat mereka nanti terpilih menjadi menjadi pegawai, mereka melamar kerja gitu. Dan itu KTP mereka kan dicek itu kan, dan mereka masuk ke anggotaan partai itu nggak bisa. Gitu. Satu begitu halangan ya? Itu halangan Anggota partai politik di usia produktif mereka bekerja itu kalau untuk misalnya mau sebagai ASN pegawai negeri nggak bisa untuk jadi pegawai negeri. Nggak adil juga. Next
saya pengen nanya tentang permata. Permata. Apa tuh permata umat Kalimantan Barat? Permata itu kepanjangannya tidak ada ya. Oh, enggak ada. Nggak Bukan ada. sinonim, bukan singkatan dari Bukan. Perempuan Ibaratnya itu apa permata itu perempuan permata itu ya permata gitu. Diharapkan perempuan-perempuan yang di umat ini menjadi permata gitu, seperti permata. mau. Makanya dikasih permata. Seperti umat tidak ada kepanjangannya kan? Iya. Tapi itu umat. Nah, gitu. Begitu juga dengan permata. Tapi Garda ada ya? Garda apa? Enggak ada. Enggak ada. Garda itu ya Garda gitu loh. Oh gitu ya. Nah, hanya kita yang tidak mempunyai kepanjangan. Aku ini Tidak setahun ada. dah di umat, belum tahu. Pikir itu singkatan dari apa gitu Enggak kan. ada. Enggak ada. Seperti umat juga dia, umat. Nah, gitu. Aktivitas permata secara resmi menurut anggaran dasar anggaran saya kan enggak tahu nih, enggak pernah kepo urusan permata tuh. Tapi tahu ya permata ya. Makanya nanya. Permata ya anak sayap ya. Permata itu anak sayap partai yang diharapkan bisa membantu partai ya. Untuk membantu partai, membesarkan nama partai, mengharumkan nama partai juga gitu. Perannya juga ya untuk perempuan-perempuannya di Permata itu ya perempuan-perempuan yang berkualitas juga gitu loh. Bisa menjadi caleg juga. Bisa menjadi apa? Emak-emak yang smart lah di Permata ya. Kayak emak-emak yang di sini ini gitu loh. Membantu membesarkan partai. Kamera nggak gitu. nengok. Tapi iya memang saya ngikuti dalam 1 tahun terakhir tentang permata ini. Saya lihat di itu. Saya lihat di kurban. Iya, kurban ya. Ada aktivitas kurban pada saat perayaan Idul Adha kan. Kemudian kemarin sempat agak kecil hati saya mandang itu Kak Susan. Pada saat kita mengadakan syukuran ulang tahun Partai Umat gitu. Iya. Tapi ternyata yang menjadi motornya malah permata. Udahlah konsumsinya kita enggak patungan kan. Iya. Terus konsep acara dibuat kayak maulidan gitu. Waduh luar biasa tuh. Sampai saya bingung sebenarnya waktu diminta ngasih kata sambutan itu. Nah, selain dari aktivitas rutinitas yang ada itu, ke dalamnya gimana sih permata tuh? Ke dalamnya yang seperti apa nih? Ke dalamnya Maksudnya? kegiatan mungkin kumpulnya gimana? Oh, Ada rekrutmen kah? tetap untuk rekrutmen itu tetap sampai tadi pagi pun masih ada yang masuk, walau 2, 3 gitu. Ada tetap setiap hari itu ada yang mau gabung di dalam Permata gitu. Mbak, ini ada mau yang masuk di Permata gitu. Iya. Untuk kegiatan karena kita masih partai ini masih baru juga kan, masih disibukkan dengan pembentukan partai, verifikasi untuk pemilu segala macam. Emak-emaknya ini masih di dalam kegiatan ya, masih kegiatan di dalam kegiatannya itu seperti mengumpulkan aja, mencari kader gitu loh, mencari kader, mengumpulkan gitu kan, emak-emak yang mau gabung. Ya kami dengan mengadakan senam. Yang paling rutin senam Iya, ya? paling rutin senam karena Lupa itulah saya yang nanyakan itu tuh. menarik emak-emak itu ya senam gitu. Senam ya itu kan untuk ini ya yang masih kesininya memang masih senam. Nanti kedepannya itu akan ada pengajian, akan ada Itu pakai kegiatan-kegiatan. bagi-bagi door prize juga Door ya? prize, iya. Itu dari kami semua. Sumbernya dari kami patungan dari pengurus-pengurus, dewan pengurus. Tidak ditetapkan dan tidak dipaksakan begitu. Ada yang ikhlas mau memberi kipas angin, ayo silahkan. Kipas angin ada rezekinya besar, mungkin mengasih door prize-nya yang besar. Tuh, Gitu. keren nih Bray. Jadi emak-emak kalau kebetulan ada di kota Pontianak, pengen senam, dapat sehatnya, tapi juga dapat hadiah yang sumbernya halalan thayyiban. Dari kocek Silakan gabung emak-emak sendiri. senamnya emak-emak Partai Umat. Ikhlas, Permata. Mama Permata ikhlas gitu kan. Jadi kerjanya itu kerja ikhlas untuk kemajuan bangsa dan untuk menegakkan keadilan, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ajib. Gitu. Jadi setiap senam itu beberapa kali senam itu
datangnya sumbernya itu dari kami-kami semua. Tidak pernah menarik dari mana, tidak merepotkan partai gitu kan, tidak merepotkan. Ya ada cuma cek ya, cuma sekjen kami pinta, Jen kurang 200 untuk ininya, untuk guru senamnya gitu kan, untuk instruktur gitu. Ya udah cek kasih gitu. Untuk hadiah dan lain-lainnya semuanya dari kami, pure dari anggota kader itu. Dan itu yang paling sering. Iya, itu yang membuat kami menjadi kekeluargaannya semakin dekat gitu loh. Jadi satu sama lain itu udah kayak keluarga di dalam situ. Satu emak-emak aja yang belum dilibatkan di situ tuh. Mak Wewen. Mak Wewen sama Maklang. Maklang. Tapi bapak-bapaknya ada sih. Banyak kan? Banyak, tapi Melibatkan gitu turun diri. gitu. Mungkin next time bisa kita lebih libatkan Gabung lagi semua partai ya, semua gardanya gitu, bidang ya. ya, gardanya juga. Kan bapak-bapaknya nih kan banyak yang kena sakap kejepit. Udah tua kan maklum. Jadi nak terlibat urusan senam yang lain ya lah. Biasalah. Jadi ya Permata belum sih untuk itunya, untuk kegiatan itu belum launching yang gimana. Tapi untuk program-program sudah kami buat. Itu banyak yang jalan lah ya. Ya, cuma belum jalan karena ya ini disibukkan dengan ini mau pemilu kan. Nah, gitu. Disibukkan dengan yang lain dulu gitu. Sementara mungkin kalau sudah berjalannya ke depan insyaallah Permata akan Karena lebih ini maju partai lagi. politik kan, dan Permata merupakan underbow partai politik, suka tidak suka yang harus mengikuti iramanya, frekuensi yang ada di partai politik, partai umat maksudnya. Iya. Tinggal yuk gabung aja di Permata. Habis Permata ya ke umat. Iya. Emak nih, bapak-bapak tak usah gabung Permata. Cantik enam ke kau. Oke, Maklum mungkin Permata kan. itu dulu Kak Susana. Siap. Thank you, terima kasih, syukran kasir atas kehadirannya di Umat Talk. Mudah-mudahan kita bisa nyambung kemudian hari. Karena ini jangan sampai jadi yang pertama buat Kak Susan. Kita juga mengundang emak-emak yang lain di Permata. Nah, yang punya pemikiran, kontribusi yang lain dan ingin didiskusikan di Umat Talks Partai Umat Kalimantan Barat. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.